Hai, selamat hari Sabat kepada kita semua. Apa kabar kamu semua? Saya harap kita semua baik-baik sahaja. Kepada ibu-ibu di luar sana, saya mengucapkan selamat Hari Ibu dan Tuhan memberkati. Mari kita mula untuk memuji dan memuliakan nama Bapa Tuhan dengan menyanyikan beberapa buah lagu. Lagu yang pertama yang bertajuk You Are My All in All. Tuhan adalah segala-galanya bagi kita. Terima kasih karena sudah menyanyi bersama. Lagu seterusnya, mari kita nyanyi Side by Side. Surga dan kehidupan yang kekal adalah pengharapan bagi kita semua. Mari kita nyanyi bersama-sama. Side by side we stand, awaiting God's command, worshiping the saving King, living by His grace and moving on in faith. Jesus
Terima kasih karena sudah bernyanyi bersama-sama. Sebentar tadi, mari kita nyanyi lagu seterusnya yang bertajuk Pertolonganmu. Dalam Mazmur 28 ayat 7 mengatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab ia beria-ia hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Mari kita nyanyi bersama. Terima kasih karena sudah menyanyi bersama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur Bapa pada pagi Sabat yang mulia ini kami dapat berkumpul di mana saja kami berada untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, pada saat ini kami akan memulakan sekolah Sabat, sertailah kami ya Bapa, biarlah Bapa menyertai para pemimpin sekolah Sabat sebentar nanti. Bapak, biarlah apa yang kami dengar itu, kami dapat mengaplikasikan itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak karena Roh Suci dan Malaikat-Mu senantiasa bersama kami. Doa ini kami serahkan nama Yesus yang sudah menjadi Juru Selamat kami semua. Amin. Sebelum kita mendengarkan pelajaran sekolah Sabat, mari kita mendengar lagu istimewa dahulu dari saudara kita yaitu Mr. Huri. Hai, selamat pagi dan selamat hari Sabat saya ucapkan kepada kita semua. Pagi ini saya dan suami ingin mengucapkan selamat Hari Ibu
kepada semua wanita-wanita yang bergelar ibu dimanapun Anda berada, dan semoga Tuhan memberkati Anda semua. Dengan kesempatan ini juga saya dan istri akan menyampaikan sebuah lagu istimewa yang bertajuk Tulang Rusuk. Marilah kita sama-sama menghayati lirik lagu ini dan semoga Tuhan memberkati. Terima kasih ucapkan padamu atas biaya kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti-nanti janji-Mu Tuhan. Terima kasih ku ucapkan padamu atas biaya kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti-nanti janji-Mu Tuhan. Tulang rusuk yang aku nantikan, kini ku dapat mendampingimu. Tulang rusuk yang aku nantikan, kini ku telah jadi penolongmu. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Terima kasih ku ucapkan padamu atas biaya kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti-nanti janji-Mu Tuhan. Tulang rusuk yang aku nantikan, kini ku dapat mendampingimu. Tulang rusuk yang aku nantikan, kini ku telah jadi penolongmu. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Melayani Tuhan selama-lamanya. Melayani Tuhan selama-lamanya. Amin. Amin kepada lagu istimewa sebentar tadi. Pada saat ini mari kita sediakan pemikiran dan hati kita untuk mempelajari Sekolah Sabat bersama saudara kita Mr. Maximilian. Halo, selamat pagi dan selamat hari Sabat untuk kita semua. Pada pagi ini kita akan mempelajari Sekolah Sabat, pelajaran nomor 6, yaitu mengapakah pentafsiran diperlukan. Jadi persoalannya di sini adalah pentafsiran, ya, pentafsiran.
Dan kenapa pentafsiran ini diperlukan? Karena ya ada beberapa ayat di dalam Alkitab, ya, kita kena ketahui lebih dalam maksud sebenar. Oke, jika pentafsiran tidak digunakan, maka sia-sialah apa yang kita baca di dalam Alkitab. Dan bacaan untuk pelajaran minggu ini ialah terdapat di buku Lukas 24 ayat 36 hingga 45, 1 Korintus 12 ayat 10, 1 Korintus 14 ayat 26, Kisah-kisah para Rasul yaitu ayat 17, 16 hingga 32, dan juga Yohanes 12, 42 dan 43. Jadi bacaan untuk pelajaran minggu ini kita boleh kutip daripada beberapa ayat, dan kita terus kepada ayat hafalan kita, yaitu terdapat di Ibrani 11 ayat 6. Mengatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ini terdapat di Ibrani 11 ayat 6. Jadi apa yang kita dapat di sini adalah siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya kepada Allah dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi Tuhan kita, Tuhan Allah yang penuh pengasih, ia akan memberi ganjaran ataupun upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bermaksud di sini apabila seseorang itu bersungguh-sungguh mencari Tuhan Yesus, seseorang ini akan mendapat sesuatu yang lebih baik daripada surga. Apabila orang itu bersungguh-sungguh mencari Dia. Apabila bermaksud di sini adalah apabila kita mencari Tuhan, kita tidak berdoa dan iman kita itu tidak kuat dan kita tidak bersungguh-sungguh, maka sia-sialah kita mencari Tuhan. Makanya di sini upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, maka orang itu akan mendapat ganjaran ataupun berkat daripada Tuhan. Jadi apa yang bermaksud dengan pentafsiran Alkitab? Dan tetapi bagaimana kita melakukannya? Apakah prinsip yang kita gunakan? Oke. Dan kadangkala setengah orang menggunakan Alkitab sebagai petunjuk ilahi, ya. Membuka Alkitab secara rawa untuk mencari ayat Alkitab yang mereka harap akan memberi bimbingan. Tetapi menghubungkan ayat-ayat Alkitab secara rawa sebaik saja ditemukan dapat menyebabkan kesimpulan yang sangat aneh dan salah. Sebagai contoh di sini di dalam Kejadian 3 ayat 15 mengatakan, apabila seorang suami meninggalkan istrinya karena wanita lain, si istri mendapat ketenangan yang besar apabila dia menemui ayat berikut. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Dia yakin, si perempuan ini yakin berdasarkan ayat ini bahwa perselingkuhan suaminya tidak akan bertahan lama. Ini adalah konsep yang salah apabila kita tidak mengkaji ataupun mentafsirkan ayat Alkitab dengan baik dan sungguh-sungguh. Dan mana-mana ayat dalam konteks dengan cepat menjadi dalih untuk agenda dan idea sendiri. Dan oleh itu terdapat keperluan yang besar untuk kita bukan saja untuk membaca Alkitab tetapi untuk mentafsirkannya dengan betul. So ini adalah satu daripada tafsiran yang kita rujuk di dalam Kejadian 3 ayat 15. Kita pergi kepada hari Ahad, ya, yaitu andaian. Jadi kalau kita lihat di andaian ini, apabila kita mengandaikan sesuatu itu dalam Alkitab, maka sesuatu itu boleh menjadi salah. Okay? Dan di dalam Lukas 24 ayat 36 hingga 45, di sini di mana murid-murid Yesus, ya, di mana murid-murid Yesus, apakah yang menghalang murid-murid ini yang sangat mengenali kitab suci daripada melihat makna sebenar firman Tuhan, walaupun peristiwa-peristiwa yang diramalkan di dalamnya telah terbentang di hadapan mereka. Di sini mengatakan iman murid-murid Yesus belum begitu kukuh atas apa yang sudah terjadi dan masih ada keraguan atas diri fisikal Yesus itu sendiri. Dan
apa yang kita lihat di sini adalah para pentafsir Alkitab. Ya, para pentafsir Alkitab tidak dapat melepaskan diri sepenuhnya daripada masa lalu mereka sendiri. Pengalaman mereka, andaian sendiri, dan prejudis pribadi. Kebebasan sepenuhnya daripada pengaruh emosi dan andaian kita dapat dicapai. Dan kajian Alkitab dan pandangan teologi kadangkala bertentangan dengan andaian kita tentang dunia dan sifat Tuhan. Dan juga tetapi berita baiknya adalah bahwa Roh Kudus dapat membuka dan membetulkan perspektif dan andaian kita yang terbatas apabila kita membaca kata-kata Alkitab dengan minda terbuka dan hati yang jujur. Alkitab berulang kali menegaskan bahwa orang yang mempunyai latar belakang yang berbeza-beza dapat memahami firman Tuhan dan bahwa Roh Kudus membawa kita ke dalam seluruh kebenaran. Ini terdapat di buku dalam Yohanes 16 ayat 13. Dan persoalannya di sini adalah apakah beberapa andaian Anda mengenai dunia? Mengenai dunia. Dalam cara bagaimanakah Anda boleh menyerahkan semua andaian itu kepada firman Tuhan supaya firman itu sendiri dapat membentuk semua ide-ide Anda untuk lebih selaras dengan realiti yang diajarkan oleh Alkitab. So, andaian kita mengenai dunia dan bagaimana kita menyerahkan andaian ini kepada firman Tuhan. Jadi pelbagai andaian-andaian kita sebagai manusia, andaian-andaian kita yang tidak sama dengan Alkitab. Jadi firman Tuhan ini adalah rujukan yang terbaik supaya firman itu sendiri akan membentuk semua ataupun semula ide-ide itu, sebab ia lebih selaras dengan realiti yang diajarkan oleh Alkitab. Oke, kita pergi kepada hari Isnin. Terjemahan dan tafsiran. Oke, kenapa terjemahan dan tafsiran ini sangat penting? Karena di Perjanjian Lama ia ditulis kebanyakan dalam bahasa Ibrani dengan beberapa ayat dalam bahasa Aram, sedangkan Perjanjian Baru ditulis dalam Koine Yunani. Oke, di dalam kisah ataupun kisah para rasul, Kisah para Rasul 9 ayat 36, di mana kita dapat merujuk dalam buku Kisah Para Rasul. Oke, saya mencarinya dahulu. Buku Kisah dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 36. Di sini mengatakan 9 ayat 36. Di sini menceritakan tentang Petrus, Petrus yang menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas. Tetapi di dalam kisah 9 ayat 36 berdasarkan cerita di Yob, di Yob ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dan dalam bahasa Yunani dipanggil Dorcas, di mana perempuan ini banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tapi apa yang kita paham tentang cerita ini? Tapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Dan di Lida dekat dengan Yob, ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan. Segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Dan Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yob, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Dan ini adalah satu daripada cerita di mana Tabita, seorang
orang yang bernama Tabita di Yob, dan dalam bahasa Yunaninya adalah Dorcas. Okay. Dan perkataan Yunani hermeneus, yang mana daripadanya kita dapat berkataan hermeneutik ataupun tafsiran Alkitabiah, berasal daripada dewa Yunani Hermes. Ya. Dan kita dapat lihat di sini pentafsiran ayat-ayat dengan tepat dan juga adalah penting, seperti yang kita lihat di dalam Lukas 24 ayat 27. Itulah tujuan utama hermeneutik, untuk menyampaikan makna ayat-ayat Alkitab dengan tepat, ya, dan untuk membantu kita untuk mengenali bagaimana cara menerapkan ajaran ayat-ayat ini dengan betul untuk kehidupan kita sekarang. Kita boleh rujuk di dalam Lukas 24 ayat 27. Dan persoalannya di sini, ramai orang yang mempunyai akses kepada pelbagai terjemahan, tetapi ramai juga yang tidak. Apapun terjemahan yang Anda pelajari, mengapakah penting untuk mempelajari firman itu dengan berdoa dan berusaha mematuhi ajarannya? Nah, di sini mengatakan bahwa akses pelbagai terjemahan. Jadi banyak sumber yang kita dapat untuk mengakses dengan pelbagai terjemahan supaya kita dapat melihat, tetapi ramai juga yang tidak. So, di sini kita dapat lihat apapun terjemahan yang Anda pelajari, mengapa penting untuk membaca firman itu dengan berdoa. So, maksudnya di sini, sebelum kita mempelajari firman Tuhan, lebih baiknya kita berdoa supaya Roh Kudus memimpin kita dan membuka hati dan pikiran kita, supaya kita memahami isi kata ataupun kata-kata penting di dalam Alkitab dan berusaha mematuhi ajarannya. Bagaimana kita mematuhi ajarannya, yaitu agar maksud yang disampaikan dalam Alkitab kita tafsirkan dengan betul dan tepat dan tidak menyeleweng. Dan kita pergi kepada hari Selasa, yaitu Alkitab dan Budaya. Alkitab dan Budaya kita dapat cerita dia dari Kisah Para Rasul 17 ayat 16 hingga 32, di mana Paulus ini berada di Athena, satu tempat di Athena. Dan apabila kita membaca di dalam Kisah Para Rasul ini, di mana Paulus ini menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena di tempat itu terdapat penuh dengan patung-patung, ya, di patung-patung berhala. Dan karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap Sedang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajar ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semua ini. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Di mana Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, ia adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujaga-pujagamu
sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat, karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil telah menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesuatu itu memberitakan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar orang mati, tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Jadi di sini di mana orang-orang pada masa itu banyak menyembah berhala, menyembah berhala dan tidak mempercayai Tuhan Yesus. Dan mereka menyembah patung-patung ataupun dewa-dewa dalam hati mereka. Dan di sini Paulus menyatakan bahwa memberitakan tentang Injil keselamatan, yaitu Injil Yesus sendiri, dan di mana ayat penekanannya di sini ayat 24, di mana Allah telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia adalah Allah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Di sini Paulus menekankan orang-orang di Athena bahwa buatan tangan manusia ataupun penyembahan berhala tidak berkenan di mata Tuhan. Dan pada saat itu juga ada beberapa orang mengikuti, dan juga ada beberapa orang yang melekehkan ataupun tidak mendengar apa yang Rasul Paulus ajarkan di Athena. Ini adalah satu daripada Alkitab dan budaya ini. Apabila kita kaitkan antara satu sama lain, apabila budaya ini kita lebih pentingkan, maka Alkitab kita tidak dapat rujuk ataupun kita dapat mempelajarinya dengan begitu baik. Jadi kita akan pergi kepada hari Rabu, sifat penuh dosa kita. Kita dapat belajar di dalam Yohanes 12 ayat 42 dan 43. Apakah yang menghalang orang dalam ayat ini daripada menerima kebenaran perkabaran Alkitab? Apakah kata amaran dan pernyataan yang boleh kita ambil dari insiden untuk diri kita sendiri? Dan tidak diragukan bahwa dosa telah mengubah secara radikal hubungan kita dengan Tuhan. Dosa mempengaruhi semua kehidupan manusia kita. Ia juga mempengaruhi kemampuan kita untuk mentafsirkan kitab suci. Bukan saja pemikiran manusiawi, kita juga mudah digunakan untuk tujuan yang berdosa. Tanpa kita sadari, tetapi minda dan pemikiran kita telah menjadi rosak oleh dosa, dan oleh itu menjadi tertutup kepada kebenaran Tuhan. Dan ciri-ciri kerosakan berikut ini dapat dikesan dalam pemikiran kita, yaitu kebanggaan kita, penipuan diri, keraguan jauh dari Tuhan, dan ketidaktaatan. Ini adalah dosa yang sifat penuh dosa kita apabila kita tidak menyerahkan dosa ini dan pengampunan daripada Tuhan. Dan kita harus mempelajari Alkitab dalam iman dan penyerahan, dan bukan dengan sikap kritikan dan keraguan. Keangkuhan, penipuan diri, dan keraguan membawa kepada sikap menjauhkan diri daripada Tuhan dalam Alkitab, yang tentunya akan mengakibatkan ketidakpatuhan, yaitu keengganan untuk mengikuti kehendak Tuhan yang telah dinyatakan. Dan soalannya di sini, pernahkah Anda mendapat diri Anda bertempur melawan keyakinan daripada apa yang Anda baca dalam Alkitab? Yaitu dengan jelas ayat itu mengarahkan Anda melakukan satu perkara, tetapi Anda mau melakukan yang lain. Apakah yang telah berlaku dan apa yang Anda pelajari daripada pengalaman Anda itu? Jadi saya percaya bahwa pengalaman kita masing-masing mempunyai pengalaman di mana apabila kita bertempur melawan keyakinan daripada apa yang Anda baca dalam Alkitab, dan mengarahkan Anda melakukan satu perkara tetapi Anda mudah mahu melakukan yang lain. Jadi saya percaya kita mempunyai pengalaman sendiri apa yang berlaku dalam kehidupan kita apabila kita membaca Alkitab, tetapi ada perkara yang menumpukan dengan tujuan yang lain. Nah, ini akan berlaku dalam kehidupan kita. Dan
hari Kamis, yaitu mengapa tafsiran itu penting. Ya. Tafsiran itu penting. Di dalam Nehemia 8, 1 hingga 3, dan mengapakah pemahaman yang jelas akan kitab suci sangat penting bagi kita. Bukan hanya sebagai individu, tetapi sebagai jemaat. Oke. Di sini mengatakan bahwa persoalan yang paling penting dalam Alkitab adalah persoalan tentang keselamatan dan bagaimana kita diselamatkan. Lagipun apalagi yang penting dalam jangka panjang. Apa kebaikannya? Sebagaimana Yesus sendiri beritahu kita, jika kita memperoleh semua yang ditawarkan dunia, tetapi kehilangan jiwa kita sendiri. Ini terdapat di Matius 16 ayat 26. Tetapi untuk mengetahui apa yang diajarkan oleh Alkitab tentang keselamatan sangat bergantung kepada tafsiran. Sekiranya kita mendekati dan mentafsirkan Alkitab secara salah, kita mungkin akan membuat kesimpulan yang salah. Bukan hanya dalam pemahaman tentang keselamatan, tetapi dalam semua yang diajarkan oleh Alkitab. Malahan pada zaman rasul-rasul pun, kesilapan teologi telah perlahan masuk ke dalam gereja, tidak diragukan lagi, ia disokong oleh tafsiran palsu akan kitab suci. Ya. Di sini adalah mengapa tafsiran itu sangat penting apabila kita membaca Alkitab. Apabila kita membaca Alkitab, kita sesuatu perkataan ataupun ayat itu kita tidak dapat tafsir dengan baik ataupun dengan betul, dengan tepat, maka kita akan berbalik kepada Alkitab yang kita baca setiap hari. Dan di dalam 2 Petrus 3 ayat 15 hingga 16, di sini apa yang ini beritahukan kepada kita pentingnya pembacaan Alkitab dengan betul, yaitu penerangan Alkitab hendaklah jelas dan difahami, dan jangan sekali memutarbalikkan ayat-ayat Alkitab yang betul dan pasti. Oke? Sebab sesungguhnya jika kita adalah umat kitab yang ingin hidup berpegang kepada prinsip Alkitab dan Alkitab sahaja, kita tidak mempunyai sumber-sumber berautoriti yang lain seperti tradisi, akidah, atau autoriti gereja untuk mentafsirkan Alkitab untuk kita. Maka isu tafsiran Alkitab yang betul sangat penting karena kita hanya bergantung kepada Alkitab untuk memberitahukan kita apa yang akan kita percayai dan bagaimana kita akan hidup. Oke. Dan persoalan tentang perkabaran 3 malaikat di dalam Wahyu 14 ayat 6 hingga 12. Dan 3 malaikat ini menyeru untuk semua orang bertobat. Apakah isu teologi di sini dan mengapakah pemahaman yang betul mengenainya sangat penting untuk misi kita sekarang ini. Jadi misi kita sebagai umat Seventh Day Adventist, di mana misi kita itu keselamatan kita, ya, keselamatan kita pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini adalah perkabaran 3 malaikat di dalam Wahyu 14 ayat 6 hingga 12. Jadi saya akan mengakhiri sekolah sahabat ini dengan tulisan Ellen G. White di dalam Message to Young People, muka surat 260, mengatakan, jangan baca Alkitab berdasarkan pendapat-pendapat terdahulu, melainkan dengan minda bebas daripada prasangka, keyakinan, ya, ataupun pelajarilah Alkitab dengan teliti dan dengan penuh doa. Jika semasa Anda membaca, keyakinan datang dan Anda melihat bahwa pendapat Anda yang Anda hargai itu tidak selaras dengan Alkitab, maka jangan coba sesuaikan Alkitab dengan pendapat ini. Jadikan pendapat Anda sesuai dengan Alkitab. Jangan biarkan apa yang Anda percayai atau amalkan pada masa lalu untuk mengawal pemahaman Anda. Buka mata pikiran Anda untuk melihat perkara yang menakjubkan daripada hukum Tuhan. Ketahuilah apa yang tertulis dan kemudian berdirilah di atas batu yang kekal. Ini adalah dipetik daripada tulisan Ellen G. White daripada Message to Young People, muka surat 260. Jadi terima kasih atas pelajaran sekolah sahabat yang telah kita baca dan kita pelajari sebentar tadi. Semoga ia bermanfaat untuk kita bagaimana kita menggunakan tafsiran dan terjemahan dalam Alkitab, di mana kita tidak boleh membuat andaian kita sendiri, tetapi kita lebih merujuk kepada Alkitab, karena Alkitab itu adalah benar dan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kita akan menutup sekolah sahabat kita dengan doa. Saya akan berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas hari Sabat yang cukup mulia ini. Kami dapat bersama-sama mendengar firman-Mu daripada buku Alkitab, di mana tafsiran intinya adalah sangat penting untuk kami.
di mana tafsiran yang betul dan baik adalah dari firman-Mu ya Tuhan. Dan lindungi kami Tuhan, dan biarlah apabila kami membaca firman-Mu, agar kami terus beserta dengan Tuhan dapat memahaminya, dapat kami guna dalam kehidupan seharian kami ya Tuhan. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan, kami serahkan masa ini di tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih dan selamat hari Sabat. Motherhood plays an important role in the Bible. It binds the beginning and the end. These stories offer us a glimpse into the heart of God, and so we start at the beginning. Taken from the side of Adam, gifted with bringing forth life, the first woman was named Eve because she was the mother of all living. But she was also a mother in her own right, the first of many mothers to come. Though Sarah's womb was closed, God promised nations and kings would come from her. 10 years pass, and motherhood seems as impossible as the day it was promised. But the Lord is faithful to keep his promises, and Sarah bore a son who made her laugh. Leah was the firstborn, overlooked by her husband Jacob, who gave his heart to her younger sister. When the Lord saw that Leah was hated, he opened her womb. Despite Jacob's disdain, she found her motherhood in the Lord. When Pharaoh became angry at the fruitfulness of the Hebrews, Jochebed sacrificed her motherhood for the sake of her son. When Pharaoh's daughter saw the child, she had compassion on him. Because of Jochebed's sacrificial motherhood, the Israelites found freedom. Naomi was a mother who experienced the loss of her sons, yet she gained a daughter in Ruth who declared, "For where you go, I will go. Your people will be my people. Your God, my God." Naomi and Ruth became family by faith. Mary, a virgin and not yet married, was found to be with child from the Holy Spirit. The motherhood of this blessed woman was more than the continuation of a family name, but a means for God to bring a Savior into the world, to save his people from their sins. From the garden to the cross, there have always been mothers. These women paved the way for all women, representing the full spectrum of the ways one could be called mom. Whether a mother in faith, mentorship, adoption, or by birth, you play an important role in the stories of generations to come. To all the Sarahs, Leahs, Jochebeds, and Naomis, Happy Mother's Day. Selamat Hari Sabat. Sempurna Hari Ibu ini, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Ibu kepada istri saya, Selvida. Terima kasih sebab sudah menjadi ibu yang baik buat Mia, Hans, dan Tiara. Semoga Tuhan memberkati. Hai semua, dengan kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Ibu kepada wanita-wanita yang bergelar ibu. Anda adalah wanita yang terhebat. Dengan kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada istri yang tercinta, karena Anda adalah wanita yang terbaik dalam hidup saya, dan engkau adalah istri yang terhebat di dalam rumah tangga kita. Saya berdoa semoga Tuhan memberkati ibu-ibu dan istri-istri di seluruh dunia. Terima kasih, selamat menyambut Hari Ibu. Tuhan memberkati. Hai, kepada Airin, yaitu istri saya
Saya wakil daripada anak-anak Jelo dan adiknya pada hari ini, sempena Hari Ibu yang tidak lama lagi akan tiba. Ingin mengucapkan sepatah dua kata. Jadi Mama, terima kasih karena sudah menjadi ibu yang sangat baik kepada kami. Terima kasih karena sudah bersabar kepada kami semua dan sudah support kami dalam semua aspek. Dan terlebih kami mengucapkan terima kasih atas kasih sayang yang tidak pernah berhenti, tidak pernah putus kepada setiap kami. Terima kasih Mama, we love you. Mwah, 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 mwah. Hi, happy Mother's Day to every woman in this world, especially to my beloved wife. Happy Mother's Day to you. I just want to wish to you, stay safe from wherever you are right now. Keep closer to God, keep praying, and always healthy. And also, I love you so much. And thank you for being the best wife into my life and accepting for who I am. And although we are in LDR relationship, but don't worry, we are still DDH, right? So that's all from me. And I would like to say big thanks to Family Ministry for giving me this opportunity to say a few words to my beloved wife. So stay safe, everyone, and happy Sabbath. Thank you. Hai Mami, ini saya ambil video di office saya supaya kau tidak nampak nih. Ini mewakili Iara, Flynn, dan juga saya sebagai suami kan kami mau mengucapkan Happy Mother's Day to Mami Iara. Terima kasih atas semua yang sudah diberikan kepada saya, kepada Flynn, kepada Iara. Semoga Tuhan selalu memberkati, memberikan kesehatan, panjang umur, dan murah rezeki sampai nanti kita boleh masuk surga sama-sama dengan Iara, dengan Flynn, Mami juga, dan juga saya lah. Tuhan berkati. Happy Mother's Day. We love you. Bye-bye. Hai, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada istri saya di atas segala kesetiaan, pengorbanan, dan juga kebahagiaan yang telah kami kecapi selama ini. I love you, istriku. Hai, saya ingin mengucapkan selamat Hari Ibu kepada istri saya yang tercantik. Terima kasih karena hadir dalam hidup saya dan terima kasih karena senantiasa bersabar dengan Karina saya. Semoga senantiasa sehat dan happy dan jangan marah-marah. Itu saja ucapan saya. Terima kasih. Happy Mother's Day, my lovely wife. I appreciate that you take care of this family. I love you forever. Thank you. Happy Mother's Day. Hello. Here we would like to say something to Mommy Catherine. Happy Mother Day. Thank you,
Mommy for the sacrifice and love. We love you. Happy Mother's Day again, Mommy. Hai, sempena Mother's Day ini saya ingin mengucapkan selamat hari ibu kepada istri saya, Erwin, yang jauh di Sabah. Saya memohonkan maafan sebab sudah beberapa bulan tidak dapat bersama dengan kamu, dengan anak-anak, disebabkan MCO ataupun PKP. Namun saya percaya semuanya akan berakhir dengan baik. Terima kasih sebab segala yang kau berikan kepada keluarga kita, dan saya percaya Tuhan sentiasa akan memberkati keluarga kita. Sekian dan terima kasih. Salam kasih dari suamimu, Elton Buka. Bye. Happy Mother's Day, Mommy. We love you. God bless all mommy in the world. Ucapan untuk istri saya, terima kasih karena bersedia untuk menggantikan saya setiap hari apabila saya tiada di sana bersama dengan kamu berdua, menjaga James bukan saya sebagai ibu tapi juga sebagai bapa. Terima kasih sekali lagi dan selamat Hari Ibu. Tuhan memberkati kamu dan juga kepada seluruh ibu-ibu yang ada di sini. Terima kasih. Hai, dengan peluang ini saya ingin mengucapkan Hari Ibu kepada istri saya. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta. Yang kupunya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Terima kasih kerana telah menjadi istriku yang luar biasa. Semoga Tuhan memberkati kamu senantiasa, dan semoga Tuhan memberkati ibu-ibu semua pada hari ini. Selamat Hari Ibu kepada semua juga. Sekian, terima kasih. I love you. Mari kita berdoa untuk semua ibu. Tuhan Bapa kami di syurga, terima kasih atas anugerah seorang insan yang bergelar ibu Engkau telah berikan kepada kami. Ibu yang telah melahirkan kami, ibu yang menjaga kami, ibu yang mengasihi kami. Saat ini ya Tuhan, saya berdoa khas untuk semua ibu, agar Tuhan mencurahkan berkat Tuhan yang indah ke atas setiap satu mereka. Saya serahkan semua ibu dalam kuasa penjagaan-Mu. Terima kasih Engkau mendengar doa ini, sebab semua ini saya doa dan serahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami semua. Amin. Happy Mother's Day.
Selamat Hari Sabat kepada kita semua sekali lagi. Terima kasih karena masih lagi bersama dengan kita live streaming gereja kita. Mari kita memulakan kebaktian kedua kita dengan menyanyikan beberapa buah lagu. Lagu yang pertama, mari kita nyanyi Yesus Sahabat Terindah. Yesuslah penghibur kita dan memberi perlindungan. Lagu seterusnya, mari kita nyanyi bersama yang bertajuk Ajaib Engkau. Dalam 1 Tawarik 16 ayat 23 menyatakan, bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Mari kita nyanyi bersama, Ajaib Engkau. Ciptaan tanganmu
Buku Alkitab Amsal 17 ayat 22 mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bergiranglah kita sama-sama nyanyikan lagu ini yang bertajuk Girang. Selesai kerja nanti girang, girang memenuhi ladang, bawa hasil waktu petang, masuk ke dunia baru. Girang dan sangatlah girang, girang tetaplah bergirang, girang dekatlah masanya bekerja pulang rumah. Kita nyanyi lagu yang indah, puji syukur kita bawa kepada Bapa dan Raja, masuk ke dunia baru. Girang dan sangatlah girang, girang tetaplah bergirang, girang dekatlah masanya bekerja pulang rumah. Sucilah kegirangan kita di dalam rumah yang indah. Waktu kita sudah sedia masuk ke dunia baru. Girang dan sangatlah girang, girang tetaplah bergirang, girang dekatlah masanya bekerja pulang rumah. Pada saat ini mari kita nyanyi lagu pembuka kita yang bertajuk Cinta Girangkan Kita. Cinta girangkan kita, meluruskan jalan, menolong kita tiap hari, jadi baik pertama. Tuhan cinta semua anak, cinta yang ajaib dan indah. Cinta girangkan kita, meluruskan jalan, menolong kita tiap hari, jadi baik berteman. Dunia yang susah, penyakit dan dosa, dengan cinta kita kerja, selamatkan jiwa. Tuhan cinta semua anak, cinta yang ajaib dan indah. Cinta girangkan kita, meluruskan jalan, menolong kita tiap hari, jadi baik berteman. Hidup fana pun lalu di dunia yang baru, kita memujinya selalu, Tuhan dan cintanya. Tuhan cinta semua anak, cinta yang ajaib dan indah. Cinta girangkan kita, meluruskan jalan, penolong kita setiap hari, jadi baik berteman. Mari kita semua berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, sekali lagi kami mengucap syukur karena kami masih lagi dapat memuji dan memuliakan nama-Mu.
Ya Bapa, pada saat ini biarlah Bapa terus menghantar malaikat-Mu dan Roh Suci-Mu menyertai kami dalam acara kebaktian kedua, terutamanya semasa khotbah nanti. Bapak, biarlah memberkati pengkhotbah kami pada sabat ini, biarlah apa yang Dia memberitahu kepada kami itu melalui-Mu. Terima kasih Bapak, biarlah apa saja kami akan mendengar firman-Mu sebentar nanti, itu kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami, dan iman kami sentiasa kuat sehinggalah kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Terima kasih Bapak karena Bapak sudah mendengar dan menjawab doa ini. Ampunilah segala dosa kami sekali lagi. Doa ini kami serahkan nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami semua. Amin. Pada saat ini, sebelum kita mendengar makanan rohani kita, mari kita dengar lagu istimewa dahulu dari saudara kita, Miss Lia dan adik-beradiknya. Amin kepada lagu itu. Puji Tuhan karena kita masih lagi dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita mendengar makanan rohani kita pada sabat ini. Pembicara khotbah kita pada sabat ini ialah istimewa. Saya rasa kita semua tahu siapa beliau. Dia adalah penyelaras belia di Peninsula Malaysia. Mari kita mendengar khotbah dari Pastor Reni Ubara. Salam sejahtera dan selamat hari Sabat kepada semua. Untuk memulahkan khotbah di pagi Sabat yang indah ini, saya ingin mengungsikan satu pemikiran. Pemikiran tersebut berbunyi demikian. Orang Kristen hanya akan dikenali sebagai komuniti kasih apabila mereka mengingati atau prihatin akan satu sama lain. Tajuk khotbah yang ingin saya sampaikan adalah mengingatimu selalu. Berbicara mengenai mengingati, maka saya ingin kongsikan satu tokoh iman di dalam gereja kita. Beliau bernama Pendeta David Lin Yao Shi. Beliau lahir pada tahun 1917. Dipendekkan cerita, pada tahun 1949 beliau telah dilantik menjadi setiausaha untuk divisi kita di Shanghai, China. Namun pada waktu itu keadaan politik dan juga sosial negara China tidaklah begitu baik karena pemimpin mereka yaitu Chairman Mao Zedong dan rejimnya sedang membuat revolusi sosial besar-besaran. Dengan demikian aset gereja Advent juga dibekukan. Maka Pendeta Lin mencari jalan lain untuk menyerah hidup, maka dia membantu di dalam penterjemahan tulisan Nyonya White, Kerinduan Segala Zaman, daripada bahasa Inggris ke bahasa Cina. Aktiviti yang
sedemikian telah menjemput rejim daripada Mao Zedong ini untuk melihatnya sebagai satu tantangan kepada pemerintahan. Maka beliau telah ditangkap pada tahun 1958 dan telah dipenjarakan dengan satu tuduhan, yaitu melakukan aktiviti yang melawan revolusi yang dibawa oleh Chairman Mao Zedong. Sewaktu beliau dipenjarakan, beliau tetap di dalam iman kuat, selalu ingat akan keluarganya dan juga Tuhan, selalu mengingati gereja. Pada masa yang sama, ada juga kesaksian yang diberikan daripada pihak keluarganya, anak-anak dan juga istrinya, di mana satu ketika istrinya terpaksa melalui satu keadaan di mana pihak berkuasa telah masuk beberapa kali ke dalam rumah mereka, mengumpulkan semua buku-buku yang mereka ada dan membakar buku-buku ini di bahagian luar rumah. Dan rambut istrinya dipotong dan dipermalukan, dijadikan contoh untuk dilihat oleh masyarakat pada waktu tersebut. Namun istrinya, anak-anaknya dipimpin oleh Tuhan, tetap kuat di dalam pencobaan tersebut. Beliau dengan kuasa Tuhan telah melalui 17 tahun di dalam penjara dan dibebaskan, dan dengan kasih karunia Tuhan berpeluang untuk menjadi pendeta di salah satu gereja Advent yang terbesar di negara Cina, di Shanghai. Dan kemudian sewaktu bersara, beliau migrasi ke Loma Linda, California, dan meneruskan apa yang dia suka lakukan, yaitu penterjemahan dan filantropi. Pada tahun 1991, beliau dibebaskan sepenuhnya daripada semua pertuduhan yang pernah dijatuhkan terhadap dia. Dan pada Februari 10 tahun 2011, di usia 93, beliau meninggal dunia. Di dalam hidupnya dia banyak melakukan penulisan, dan dia juga ada menulis mengenai kisah hidupnya di penjara. Dia mengatakan demikian: "Mengimbas kembali saya memuji Allah di atas penjagaannya yang telah menjadikan semua perkara berlaku untuk kebaikan bagi setiap yang terlibat." John Graz, Setiausaha Agung Pertubuhan Kebebasan Beragama Antarabangsa, mengatakan, David Lin adalah gergasi keberanian moral. Kehidupannya menjadi lambang kesaksian akan ketabahan iman. Di dalam kisah hidup beliau, saya mendengar gelombang ratusan dan ribuan peristiwa mengenai lelaki dan perempuan di seluruh dunia yang dikasari, dipenjarakan, dan kadangkala dibunuh hanya kerana mereka telah memilih jalan keimanan. Presiden GC, Pastor Ted Wilson, mengatakan David Lin adalah hamba Tuhan yang berani, yang telah berdiri teguh untuk gereja Allah di masa yang sangat sukar. Melalui pimpinan Allah, marilah kita belajar daripada contoh kekuatan David Lin di dalam memberitakan perkabaran 3 malaikat, sementara kita berhadapan dengan masa depan yang mencabar. Iman kita di dalam Allah dan firman-Nya. Betapa besarnya pengharapan yang kita miliki di dalam Yesus, sementara kita melihat kehadapan untuk bertemu dengan Pastor Lin di kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Pastor David Lin, walaupun di dalam penjara, dia tetap mengingati Tuhan. Dia tetap mengingati keluarganya. Dia tetap mengingati kebajikan gereja, kebajikan keluarganya. Dia tetap fokus kepada Tuhan di dalam masa yang sangat mencabar dalam hidupnya. Berbicara mengenai hal ini, saya ingin membawa kita kepada 2 poin yang merupakan fokus kepada khotbah ini. Yang pertama, orang beriman selalu mengingati antara satu dengan yang lain. Yang kedua, kita saling mengingati kerana kita disatukan di dalam Injil untuk siap sedia bagi kedatangan Yesus kali kedua. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, sementara kami mendalami dari hal bagaimana kami boleh saling mengingati, saling peduli, saling prihatin, terutama sekali berada di dalam keadaan yang sukar pada saat ini. Biar Engkau memberikan kami kefahaman yang mendalam daripada pimpinan Roh Kudus, sementara kami belajar daripada firman melalui khotbah yang sudah Engkau sediakan untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berbicara mengenai mengingati seseorang atau gereja, saya ingin membawa kita kepada salah seorang tokoh Alkitab, yaitu Paulus. Apakah surat Paulus yang terakhir?
bagaimana keadaan dia semasa menulis surat yang terakhir ini. Itu adalah dua perkara yang saya pikir-pikirkan sementara menyiapkan khotbah ini. Ayat kunci terdapat pada 2 Timotius 3 ayat 10 yang berbunyi demikian. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan kekuatanku. Ini adalah apa yang dikongsikan oleh Paulus kepada Timotius. Bagaimana dia memikirkan mengenai Timotius dan dia mengetahui selok-belok pertumbuhan rohani Timotius. Mari kita melihat serba sedikit kitab 2 Timotius ini yang merupakan kitab yang kita akan fokus sepanjang khotbah ini. Ada 4 entiti yang nyata di sini. Tuhan mengingati Paulus, Paulus mengingati Timotius, Timotius mengingati gereja. Kita juga boleh fikirkan bahwa Paulus dan Timothy fokus kepada Tuhan yang membolehkan mereka mengingati gereja. Surat 2 Timotius adalah surat Paulus yang terakhir sebelum dia meninggal dunia. Secara umum kitab 2 Timotius mengatakan hal-hal demikian. Yang pertama, surat ini adalah surat yang tegang namun intim pada masa yang sama. Paulus menyatakan kepada Timotius, anakku yang kekasih di dalam iman. Hubungan antara Paulus dan Timotius yang sangat rapat. Paulus tahu dia sudah hampir disabit dengan hukuman bunuh dan dia perlu menulis surat ini. Surat ini ditulis semasa Paulus dipenjarakan untuk kali kedua di Roma. Keadaan di penjara tersebut sangat teruk sekali. Di pasal 4 ada satu perkara yang dinyatakan diminta oleh Paulus terhadap Timotius untuk dia datang dengan segera membawa jubahnya karena kesejukan dia di dalam penjara. Sangat banyak kesukaran yang dialami oleh orang Kristen pada waktu tersebut. Nero menuduh orang Kristen yang menyebabkan kebakaran besar di Roma dan karena itu telah mengarahkan pembunuhan dan penganiayaan terhadap orang-orang Kristen, dilihat sebagai musuh pada kerajaan pada waktu itu. Namun dengan iman orang Kristen yang sangat luar biasa, seperti yang dinyatakan pada Kisah Para Rasul 17:6, iman orang Kristen telah menunggang terbalikkan dunia. Dan surat ini ditulis kira-kira pada tahun 66 atau 67. Dan tidak lama kemudian, tahun seterusnya, tahun ke-68, Paulus meninggal dunia. Jadi kita boleh melihat ketegangan dan juga betapa Paulus ingin sekali menulis surat ini. Ayo kita teruskan di dalam pembelajaran kitab 2 Timotius. Di dalam keadaan di penjara, Paulus tetap mengingati Tuhan karena Tuhan setia dan selalu mengingati dia. Paulus mengingati Timotius, Paulus mengingati gereja. Dan Paulus mahu Timotius tetap ingat kepada Tuhan, ingat kepada pekerjaan untuk gereja yang di bawah kepimpinannya. Apakah sifat-sifat mereka yang mengingati akan Tuhan, mengingati orang-orang lain, terutama gereja, dan mau melihat gereja bertumbuh? Yang pertama, karena masa pada waktu tersebut sangat suntuk. Paulus tahu dia akan mati tidak lama lagi. Masa kita hidup pada saat ini sangat suntuk. Adakah kita dipanggil dan hati kita terbuka untuk mau mengingati akan gereja? Bagaimana saya boleh melayani? Bagaimana saya boleh membantu pertumbuhan gereja? Nomor 2, memberi petunjuk. Seorang yang selalu mengingati akan Tuhan, mengingati akan gereja adalah seorang yang mau memberikan petunjuk. Karena dia secara pribadi mendapat petunjuk itu daripada Tuhan dan dia mau kongsikan petunjuk tersebut kepada gereja. Nomor 3, dia memberikan amaran. Sebagaimana kitab 2 Timotius ada amaran-amaran yang diberikan bagaimana keadaan manusia di akhir zaman. Dan bagaimana jika kita tidak keluar daripada kehidupan sekular ini akan mengakibatkan keruntuhan moral di dalam kehidupan kita. Nomor 4, sifatnya adalah menjemput untuk datang segera. Paulus ingin sekali Timotius datang melawat dia. Demikian juga di dalam kehidupan kita saat ini. Saya percaya bagi kita yang saling mengingati antara satu dengan yang lain, kita selalu mau sahabat kita yang beriman datang dengan kita, menjemput mereka bersama kita di dalam pelayanan. Yang kelima, merindui. Paulus selalu rindu kepada
Timotius kepada gereja. Apatah lagi dia di dalam keadaan dipenjarakan. Dia ingin sekali bersama dengan umat-umat Tuhan, ingin sekali mengajar mereka, ingin sekali mempertumbuhkan iman mereka. Sifat mereka yang selalu mengingati ke Tuhan dan juga orang lain, jemaat, adalah mereka yang selalu rindu untuk mahu bersama-sama dengan Tuhan, mahu bersama-sama dengan jemaat. Poin yang keenam, memiliki kepastian kemenangan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Apa yang kita lihat di sini, Paulus, dia selalu mengingati akan Timotius, selalu mengingati akan gereja, sebab pada masa yang sama dia merindui semua individu ini juga selamat dan diberikan mahkota kemenangan. Mengapa kita tidak mengingati? Mengapa kita tidak peduli? Mengapa kita tidak prihatin? Mungkin karena kita tidak memiliki sepenuhnya 6 poin yang telah dikongsikan tadi. Kita tidak merasakan masa suntuk. Kita tidak mendapat petunjuk yang jelas. Kita tidak mencari petunjuk itu dengan yang jelas daripada Tuhan. Kita tidak memberi amaran kepada orang lain akan dosa. Kita tidak menjemput orang lain kepada Tuhan. Kita tidak rindu untuk bersama dengan orang lain bagi mengungsikan firman Tuhan kepada mereka. Mungkin kita juga tidak merasakan bahwa kita menang di dalam Tuhan. Gambaran lain yang diberikan di dalam kitab 2 Timotius bagi orang yang beriman di dalam Tuhan, yang pertama seperti seorang askar yang menghadapi kesusahan dan sanggup mati, seperti seorang ahli sukan yang kuat berlatih dan ingin menang. Yang ketiga seperti seorang petani yang bekerja keras dan sabar menanti hasilnya. Tuhan memanggil kita semua untuk rajin bekerja di ladangnya. Tuhan memanggil kita semua menjadi pemimpin-pemimpin yang memiliki sifat seperti yang dinyatakan dalam pasal 2 ayat 24-25, ramah, rajin mengajar, sabar, dan lemah lembut. Namun pada masa yang sama juga di pasal 3, Tuhan juga menyatakan nubuatan apa yang berlaku di akhir zaman. Namun yang sedihnya perkara ini sedang berlaku. Sebagaimana yang ternyata di dalam ayat 1 hingga 5. Ada 19 karakteristik mereka yang meninggalkan Tuhan, yang telah menyebabkan stres di dalam kehidupan mereka, yang telah menyebabkan banyak kesusahan di dalam kehidupan mereka. Yang pertama, mencintai diri sendiri. Kedua, menjadi hamba uang, membual dan menyombongkan diri, memfitnah, memberontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu, tidak menuruti Allah, dan menjalankan ibadah mereka tetapi memungkiri kekuatannya. Jadi Tuhan mengatakan supaya kita jauhi semua perkara ini. Mungkin karena adanya kesukaran di dalam hidup kita, karena adanya stres-stres di dalam hidup kita. Mungkin di antara 19 ini ada yang kita sudah jatuh di dalam pencobaan. Dan amaran yang diberikan oleh Paulus adalah jika kita benarkan 19 perkara ini menguasai diri kita, maka kita akan menjadi seperti orang-orang sekular. Dan kita akan mendapati diri kita dirosaki oleh 19 elemen ini. Dan ada satu perkara yang berlaku dengan diri kita. Kita akan menyerang kebenaran. Dan kita tidak akan mencintai apa yang dinyatakan benar di dalam Alkitab. Gambaran yang diberikan di dalam pasal 3 ayat 10 dan juga pasal 4 ayat 5. Sementara semua orang yang lain meninggalkan Paulus, dia berikan nama-nama mereka. Hanya segelintir sahaja yang melawat dia di penjara, hanya segelintir sahaja yang mengingati dia, dan dia membuat perbandingan atau kontras. Jika semua orang berbuat demikian, tetapi engkau, di dalam ayat 10,
pasal 3. Engkau Timotius berbeza, sama seperti kita. Mudah-mudahan itulah yang dinyatakan oleh Tuhan terhadap kita semua di dalam iman. Sementara semua orang di dunia ini mencari hal-hal dunia, tetapi engkau tetap di dalam iman. Engkau tetap mengingati aku, kata Tuhan, tetap mengingati gereja. Pelayanan Paulus berlangsung kira-kira 30 tahun. Dan di ayat 6 hingga 8 pasal 4, Paulus tahu bahwa hidupnya sudah menuju kepada pengakhiran. Dan dia fokus pada satu perkara yang sangat penting, yang kamu dan saya juga harus fokus, yaitu akan masa di mana semua orang yang mati akan dibangkitkan, yang hidup akan diangkat bersama-sama untuk kehidupan kekal di kedatangan Tuhan yang kedua kali. Paulus di dalam keadaan yang susah selalu mengingati Tuhan, selalu mengingati gereja. Pada masa yang sama dia selalu ingat akan masa di mana Tuhan akan datang kembali dan mengakhiri semua kesusahan tersebut. Ada 4 charge ataupun cabaran yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius mengenai Injil. Yang pertama, untuk menjaganya. Yang kedua, untuk menderita baginya. Yang ketiga, untuk meneruskannya. Dan yang keempat, untuk mengabarkannya. Saya juga ingin membawa kepada peringatan kita semua, supaya kita juga melakukan 4 perkara ini. Untuk penutup khotbah ini, saya ingin membawa satu kesaksian pendek bagaimana sewaktu ayah saya ingin menghembus nafasnya yang terakhir. Dia dalam keadaan yang sangat kesakitan dan menderita. Dia sudah tidak boleh berpikir dengan baik. Namun dia mengulang-ulangkan, dia memanggil nama-nama kawan-kawannya. Ayah saya meminta kawan-kawannya ini untuk menjaga anak-anaknya dan menjaga istrinya, ibu kami. Sewaktu Paulus di dalam penjara, dia selalu teringat akan gereja. Dia memanggil-manggil kawan-kawannya, namun ramai daripada mereka yang telah meninggalkan dia. Dia memanggil-manggil dengan penuh kerinduan Timotius, karena dia tahu masanya sudah hampir sampai. Dia memanggil, mengingati Tuhan. Dia mengingati gereja. Sewaktu Yesus terpaku di atas kayu salib, sebelum dia menghembus nafasnya yang terakhir, dia mengingati kamu dan saya, anak-anaknya. Dia mengingati gereja. Sewaktu kita berada di dalam keadaan ketidakpastian, lockdown, stres dan tekanan, sewaktu Yesus terpaku di atas kayu salib, dia mengingati semua kesusahan yang kamu dan saya alami pada saat ini. Karena Yesus prihatin, karena Yesus peduli. Oleh yang demikian, saya ingin membawa sekali lagi pemikiran ini. Orang beriman selalu mengingati antara satu dengan yang lain. Kita saling mengingati karena kita disatukan di dalam Injil untuk siap sedia bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Di awal tadi saya telah memulakan dengan satu pemikiran yang berbunyi demikian. Orang Kristen hanya akan dikenali sebagai komuniti kasih apabila mereka mengingati dan prihatin akan satu sama lain. Saya ingin mencabar kita semua untuk saling mengingati. Sementara kita mengingati Tuhan, kita juga mengingati dan prihatin antara satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Untuk pelajaran kita sebentar tadi, saya percaya kita diberkati oleh pelajaran dari Pastor Reni Ubara. Mari kita nyanyi lagu penutup kita yang bertajuk Ku Nyanyi Cinta Yesus. Puji Tuhan.
kasih karena sudah menyertai kami sepanjang hari Sabat ini. Kita akan berjumpa lagi jam 7 petang untuk penundaan hari Sabat. Selamat Hari Ibu sekali lagi kepada para ibu. Tuhan memberkati kita semua.